Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda. Oh ya, di sini saya akan membahas beberapa terkait masalah sepak bola ya, Karena mungkin kedepannya channel YouTube ini akan ada playlist baru terkait masalah bicara tentang bola. Ya, untuk kesempatan yang pertama ini kita akan bahas terkait masalah Liverpool. Ada apa dengan Liverpool? Kita tahu dari awal musim Liverpool itu sangat superior sekali, teman-teman. Mulai dari Liga Inggris yang bagus sekali ya. Bahkan di putaran pertama Liga Inggris dia tidak terkalahkan dan cuma hanya 1 kali imbang, sisanya menang. Apa yang bisa menyebabkannya? Ternyata kunci pertamanya adalah di Jurgen Klopp. Banyak yang mengatakan bahwa di era Jurgen Klopp pada 2 periode terakhir Jurgen Klopp 2018-19 dan 19-20 itu sangat bagus, signifikan peningkatan Liverpool. Bahkan di musim kemarin Liverpool itu juara Liga Champions, European League, bahkan terakhir Piala Dunia Antar Klub yang di musim ini. Namun, apakah kalian tahu bahwa Liverpool sekarang seakan kehabisan bensin? Apakah itu benar? Kita lihat aja. Kalau kita bicara terkait masalah Liverpool, teman-teman, tentu kita tidak boleh melihat bahwa tim ini merupakan tim yang dibangun sejak lama oleh Jurgen Klopp, yang dimana 4 tahun terakhir. Dulu Liverpool menjadi tim yang notabene hanya penghangat atau penghuni 4 besar yang tanpa juara. Namun ketika Jurgen Klopp datang, semua itu berubah. Mulai visi permainan Jurgen Klopp dan membuang beberapa pemain yang tidak penting dan membeli pemain yang notabene setipe dengan visi dan misi Jurgen Klopp, yaitu dengan permainan sepak bola gegenpressing. Nah, di sini kita tidak bahas terkait masalah taktikal dari Jurgen Klopp, tapi kita bahas terkait masalah fakta unik dari Liverpool. Apa itu fakta unik dari Liverpool? Di tahun ini Liverpool itu menderita kekalahan hanya 1 kali di setiap turnamen yang dia ikuti. Mulai dari Liga Inggris, mulai dari pekan pertama sampai pekan kemarin 29, Liverpool hanya 1 kali kalah, yaitu melawan Watford. Terus di Carabao Cup mereka kalah melawan Aston Villa. Tapi ya wajar mereka kalah melawan Aston Villa, karena mereka di saat yang bersamaan tim utama mereka itu ada pertandingan Piala Dunia Antar Klub. Jadi dia menurunkan pemain mudanya melawan Aston Villa di Carabao Cup. Di FA Cup dia kalah sama Chelsea di putaran kelima FA Cup. Terus yang baru-baru ini tadi malam si Liverpool juga kalah melawan Atletico Madrid di Liga Champions. Apa yang terjadi pada Liverpool? Bahkan kalau kita tahu mereka kalah pada periode bulan Februari sampai bulan Maret. Apakah Liverpool kehabisan bensin? Atau semua tim sudah tahu untuk mengatasi masalah dalam menghadapi Liverpool? Karena kita tahu mulai sejak awal musim yang seperti kayak katakan tadi, Liverpool sudah superior sekali. Apa yang menyebabkan? Kita coba telaah satu persatu dari masing-masing pertandingan. Kecuali Carabao Cup, karena Carabao Cup notabene dipegang oleh pelatih U23-nya Liverpool dan pemainnya juga U23, makanya mereka kalah. Yang kita bahas adalah tim utama yang diasuh oleh Jurgen Klopp yang kalah pada saat di beberapa turnamen. Itu yang kita bahas. Yang pertama, dia kalah pada saat di Liga Inggris
pada awal Maret dia kalah sama Watford. Awal Maret, tanggal 1 Maret itu. Pada saat melawan Watford itu jujur saya gak nonton, tapi saya nonton highlight extended dari pertandingan tersebut dan saya dapat menarik kesimpulan, teman-teman. Untuk mengalahkan tim superior seperti Liverpool itu perlu adanya strategi. Setelah saya melihat di pertandingan Watford lawan Liverpool melalui highlights itu, ternyata Watford menggunakan formasi yang notabene mematikan langkah Liverpool. Karena kita tahu Liverpool dari awal musim sampai pekan ke 28-29 itu sangat superior melalui umpan silang, umpan diagonal, umpan long ball. Itu sangat bagus sekali. Bahkan lini tengahnya juga one to pass-nya itu bagus, serta stabil, konsisten penampilannya dari masing-masing pemain. Namun ketika menghadapi Watford, kenapa Watford bisa menang? Kuncinya cuma satu ternyata, teman-teman. Watford mematikan pergerakan wingback sayap, yang mana kalau kita lihat permainan Liverpool, tentunya para penikmat bola sudah tahu dong, kekuatan Liverpool ada di crossingnya, yang mana setiap wingbacknya maupun winger dari Liverpool seperti Mane, Salah, Firmino yang notabene gonta-ganti di depannya itu sangat produktif sekali dan bagus permainannya dengan umpan-umpan silang seperti itu. Kita lihat Robertson di back kiri, di wing back kiri, dan Arnold di wing back kanan itu sangat aktif, teman-teman, aktif sekali. Pada saat lawan Watford menerapkan posisinya memang 4-3-3 pada waktu itu. 4-3-3. Namun wing dari Watford itu man to man marking terhadap back sayap dari Liverpool. Jadi mereka benar-benar menjaga Arnold sama menjaga Robertson, karena itu kunci dari permainan Liverpool. Itu terkunci sehingga menyebabkan serangan balik. Tapi banyak pengamat mengatakan bahwa ya wajar aja kalau Liverpool kalah, karena pada waktu itu pertahanannya sangat buruknya, memang buruk. Tapi kalau pertahanan buruk pada saat lawan Watford, kan harusnya pemain depan juga ikut berkontribusi dong. Katanya beberapa pengamat sepak bola di Indonesia mengatakan bahwa kalau kita kebobolan 3 gol dan lini depan kita bagus, kita bisa mencetak 4 gol dan itu adalah merupakan kemenangan. Itu yang kuncinya. Tapi pada saat melawan Watford, lini depan buntu, lini pertahanan seperti itu, dan ya kita tahu terjadilah 3 gol, kalah 3 gol. Pertandingan berikutnya FA Cup lawan Chelsea, yang mana Chelsea ikut sistem cara Watford walaupun 4-3-3 juga. Tapi William yang menjadi winger di Chelsea sama Pulisic kalau nggak salah ya, menjadi winger Pulisic apa Pedro gitu, yang menjadi winger di Chelsea sebelah kiri itu menjaga pergerakan Arnold dan Robertson. Sekali lagi di situ terjadi serangan yang sangat signifikan dari Chelsea dan gol. Selain itu, penampilan Ardian gara-gara Alisson cedera ya. Penampilan Ardian itu sangat buruk, teman-teman. Lawan Chelsea itu harusnya bola itu bisa kena. Tapi ya namanya sepak bola, bisa jadi gol. Tapi ini kiper sangat bapuk sekali. Bapuk benar bapuk. Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa pertahanan kita boleh saja buruk, tapi kalau penyerangannya baik kan gak jadi masalah. Kebobolan 2 gol, mencetak 3 gol tetap menang. Tapi yang terjadi lagi pada saat lawan Chelsea, pertahanan buruk, pemain depan juga tidak mencetak gol. Itu yang dikhawatirkan. Next pertandingan di bulan Maret selanjutnya, di Premier League selanjutnya di bulan Maret melawan Burnley, hampir saja Liverpool mengalami hasil imbang gara-gara lini pertahanan yang menurut saya agak sedikit kacau ya, dengan gak adanya Alisson Becker. Tapi akhirnya Liverpool juga menang. Nah, kita bahas yang tadi malam. Yang tadi malam Liverpool sebelumnya leg pertama sudah kalah 1-0, yang mana gol itu jatuh dari langit, benar. Karena blunder di depan, gol di kandang Atletico Madrid. Namun tadi malam di kandang Liverpool sudah tahu bahwa Simeone itu menerapkan pemain bertahan. Dari sini saya paham bahwa cara mengalahkan Liverpool adalah pertahanan yang baik dengan counter attack
atau mematikan sayap Liverpool. Kenapa demikian? Karena kita lihat pertandingan tadi malam, walaupun diobok-obok, benar sekali, diobok-obok permainan dari Atletico Madrid, tapi pertahanannya berlapis teman-teman. Sehingga dalam waktu 90 menit hanya mencetak 1 gol melalui heading. Di babak perpanjangan waktu kembali jadi 2-0 melalui Firmino, melalui heading dan mantul tiang terus cetak gol. Gak apa-apa, wajar. Bagus, itu perjuangan yang sangat bagus sebagai seorang striker. Namun yang jadi permasalahan dari Liverpool adalah gak ada Alisson Becker. Bapuk beneran teman-teman. Karena apa? Karena Adrian membuat suatu keblunderan dengan umpan tarik dari back, terus Adrian menyapu bola, kena pemain tengah Atletico, terus umpan kepada striker, gol. Ini kiper sangat bagus sekali. Gol kedua dari Atletico juga bagus ya, dengan melengkung. Tapi kalau saya yakin kalau misalnya itu kipernya Alisson Becker, itu kena teman-teman. Tapi ya yang namanya juga lagi krisis Liverpool di lini pertahanan, terutama di bagian kiper. Dan benar-benar kiper ini bagus sekali. Terus yang ketiga, gol ketiga memang sudah injury time, semua sudah nyerang total, habis-habisan Liverpool, kena serangan balik, akhirnya Morata mencetak gol. Dan lagi-lagi itu gak bisa, menurut saya itu bola yang sudah mau kena ke tangan, tapi ya masuk teman-teman. Adrian ini benar-benar bapuk. Menurut kalian, tinggalkan komen di bawah ini, Adrian dipertahankan Liverpool atau perlu dibuang? Oke, see you untuk pertandingan, untuk bicara bola pada kesempatan kali ini.